Selamat Sabat, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersyukur boleh dapat berbakti bersama pada hari Sabat ini, meski hanya melalui media online. Pekabaran kita pada Sabat ini berjudul, "Di manakah hujan?" Hujan apakah yang dimaksudkan? Hujan akhir tentunya. Dan umumnya umat Allah sudah tahu tentang hujan akhir ini. Namun, mengapa kita harus pelajari? Mari kita ikuti penjelasan Alkitab agar hujan akhir boleh menjadi bagian kita semua. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Rasul Paulus mengamarkan adanya Injil lain yang menipu. Sebab meski disebut Injil, tetapi bukan Injil. Kita akan belajar dan lihat apa yang dimaksud dengan Injil lain yang telah menipu umat Allah dan juga menghalangi umat Allah untuk memiliki serta menikmati berkat-berkat yang Allah sediakan bagi umatnya. Mari kita buka Wahyu pasal 14, karena di sana ada pekabaran Injil. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Pekabaran Injil yang dibawa oleh malaikat pertama adalah takutlah akan Allah. Apakah yang dimaksud dengan takutlah akan Allah? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Raja Salomo dalam ayat ini memberikan definisi apa yang dimaksud dengan takut akan Allah, yaitu berpegang kepada perintah-perintahnya. Artinya takut akan Allah itu ada hubungannya dengan hukum, teristimewa 10 hukum. Ini adalah prinsip penting yang kita harus ingat sebagaimana kita belajar. Kembali, takut akan Allah adalah memelihara perintah-perintahnya. Takut akan Allah adalah hormat dan menurut. Dalam Alkitab, definisi dari dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi, dari 10 hukum, kita bisa mengetahui apa itu dosa. Jadi, untuk kita bisa menang lawan dosa dan takut akan hal Allah, kita harus mempunyai pengetahuan dan pelihara 10 hukum. Hubungan inilah yang akan kita pelajari dalam sesi ini. Sekarang kita akan lihat kesamaan dari pekabaran malaikat pertama dan 10 hukum. Mari kita buka Keluaran 20, di mana tercatat 10 hukum Allah. Apakah 10 hukum Allah itu tercatat juga di dalam hati kita? Kita perlu ingat bahwa suatu waktu nanti kita tidak punya kesempatan untuk membuka Alkitab dan harus menyampaikan 10 hukum itu. 10 hukum perlu tercatat di hati dan pikiran kita, atau dalam kata lain kita harus menghafalnya. Jangan lupa bahwa Injil yang kekal itu adalah kemenangan kekal atas dosa. Tidak ada dosa lagi, atau tidak berbuat dosa lagi. Bukankah itu kabar baik? Nah, apakah maksud Allah memberikan 10 hukum kepada umatnya? Mari kita buka Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu.
agar kamu jangan berbuat dosa. Dari ayat ini, apa alasan 10 hukum diberikan? Supaya tidak berbuat dosa. Demikianlah juga pekabaran dari malaikat pertama yang membawa Injil yang kekal, yaitu kabar baik yang kekal, kemenangan kekal, dan tidak berbuat dosa. Sebelumnya kita perhatikan bahwa pekabaran malaikat pertama disampaikan dengan suara yang nyaring. Bagaimana dengan penyampaian 10 hukum? Kita bisa buka Keluaran 19 ayat 18 dan 19. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Jadi, prosesi penyampaian 10 hukum juga dilakukan dengan suara yang kuat, sama seperti pekabaran malaikat pertama. Pekabaran malaikat pertama adalah untuk semua suku, semua bangsa, kaum, dan bahasa. Demikian juga 10 hukum diberikan kepada bangsa Israel untuk diberikan kepada bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Israel ditempatkan di tengah dunia untuk menjadi pengaruh rohani kepada dunia. Kita perhatikan ada kesamaan dari 10 hukum dan pekabaran malaikat pertama. Dan ada satu lagi, dalam pekabaran malaikat pertama ada perintah untuk sembahlah Allah. Kita lihat apakah dalam 10 hukum ada perintah yang sama? Ya. Lihat hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu hukum kedua, melarang untuk menyembah Allah lain. Jadi, pekabaran malaikat pertama dan 10 hukum adalah sama. Jadi untuk menang atas dosa, maka kita perlu pelihara atau menurut perintah-perintah Allah. Tetapi mungkin ada yang berpikir, apakah hal itu bukannya keselamatan melalui perbuatan? Saudara-saudara, kita perhatikan Keluaran 20 ayat 6. Dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kata berpegang diterjemahkan dari kata kip atau dalam bahasa aslinya pegang, jaga, perhatikan, dan turut. Jadi saat kita berpegang pada perintah-perintah Allah, kita jaga dan turut. Perintah-perintah Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Berpegang dan turut kepadanya. Dengan melakukan 10 hukum, ada kemungkinan yang berpikir bahwa berpegang pada perintah-perintah Allah dengan kekuatan diri sendiri tanpa menyadari bahwa Allah telah melakukannya melalui Kristus. Yesus telah berpegang pada perintah-perintah Allah dengan benar dan memberikan hidupnya yang berpegang pada perintah-perintah Allah untuk kita. Tugas kita adalah berpegang pada Yesus. Keep Jesus, don't lose Him. Banyak orang yang tidak menyadari kabar baik ini. Itu sebabnya kita belajar saat ini, tapi ada tingkatan yang lebih dalam tentang bagaimana berpegang pada perintah-perintahnya. Ada langkah inti yang perlu kita miliki dalam pikiran kita, dalam berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena kita semua pernah mencoba dan kita gagal. Itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan tentunya. Saat kita mencoba berpegang atau memelihara hukum atau menurut hukum, tetapi kita gagal. Jadi bagaimanakah kita bisa mendapatkan kemenangan itu? Bagaimana cara berpegang atau pelihara hukum? Apa yang diperlukan untuk kita mendapatkan pengalaman kemenangan itu? Itu semua terletak hanya dan terutama pada mengetahui siapa Allah itu dan apa yang Ia telah lakukan untuk kita. Pemahaman itu akan membantu kita untuk menghidupkan Injil itu secara alamiah. Itu bukanlah suatu yang kita sulap atau suatu yang kita putus, tetapi reaksi, yaitu reaksi respon. Sama seperti saat kekasih kita mengasihi kita, maka reaksi respon kita adalah kita mengasihi kekasih kita. Motifnya adalah kasih. Kita mengasihi Allah karena Allah
telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saat kita sering mengalami kegagalan dalam mendapatkan kemenangan atas dosa, itu karena kita mempunyai konsep yang salah tentang mengasihi Allah, yaitu kita tidak sesungguhnya mengasihi Allah untuk mendapatkan kemenangan itu. Inilah taktik penipuan setan, yaitu meredupkan pengertian kita tentang bagaimana kasih Allah itu bagi kita. Dan saat kita kurang dalam melihat kasih Allah, maka kurang pula kita dalam reaksi respon kita. Karena itu kita perlu melihat apakah Injil itu memberikan perwujudan yang tepat dalam pernyataan kasih Allah dan pengertian apa yang penting bagi kita agar menang melawan dosa. Karena masing-masing kita yang hadir saat ini pasti rindu untuk mengalahkan dosa dan menang. Dan untuk itu kita perlu memahami rencana keselamatan, dan rencana itu tidak sulit untuk dipahami. Mari kita lihat dan buka dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara-saudara, ada hubungan antara takut akan Tuhan yang adalah permulaan hikmat dan mengenal Yang Maha Kudus yang adalah pengertian. Kepada siapa malaikat-malaikat berseru kudus, kudus, kudus? Penyembahan kepada Allah Bapa, Tuhan atau Jehovah. Jadi takut akan Allah Bapa adalah permulaan hikmat dan pengertian. Dan inilah hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama. Satu-satunya cara menghidupkan pekabaran malaikat pertama adalah dengan takut akan Allah. Dan takut akan Allah adalah permulaan hikmat dan pengertian. Dan jika kita tidak memiliki hikmat dan pengertian akan Allah, kita tidak dapat berpegang atau menurut hukum Allah. Hukum Allah. Ini pernyataan dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat dalam Perjanjian Baru. Kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 2 kali Petrus sebutkan tentang pengenalan akan Allah. Apa konsep yang benar tentang pengenalan akan Allah di dalam Alkitab untuk membuat kita jadi takut akan Allah, yang mana akan menuntun kita untuk berpegang pada perintah-perintahnya? Kita harus alami pengalaman pekabaran malaikat pertama sebelum kita kabarkan kepada dunia. Dan ada kelompok yang Allah munculkan untuk jadi juru kabar atau malaikat pertama itu. Siapakah mereka? Yaitu gereja Masih Advent hari ke-7. Untuk dapat mengabarkan, kita perlu mengerti dan terima. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, mengapa sudah lebih dari 170 tahun gereja Masih Advent hari ke-7 berupaya kabarkan pekabaran malaikat pertama, tetapi kita masih ada di dunia ini? Ini adalah indikasi ada yang salah. Kita perlu pelajari pekabaran itu sebelum kita kabarkan kepada dunia. Sudah 170 tahun lebih kita kabarkan Yesus datang segera, tetapi kita masih ada di sini. Ada apa dengan kita? Kurang percaya atau bahkan tidak percaya? Dosa adalah tidak percaya dan adalah dosa yang menahan kita. Kita lihat dosa itu, dan dosa itu ada dalam pikiran kita. Saudara-saudara, masih ingat pembahasan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat dalam Markus pasal 12 tentang hukum yang terutama? Mari kita ulangi secara singkat dan lihat. Buka dan baca Markus 12 ayat 28 dan 29. Perhatikan dari semua ayat tentang hukum, jawaban Yesus adalah Ulangan 6 ayat 4. Dan berdasarkan pengetahuan bahwa Allah itu esa atau satu, maka Yesus lanjutkan penjelasannya. Baca Markus 12 ayat 30 dan 31.
Jadi perintah atau hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah. Namun sebelum itu, kita harus ketahui bahwa Allah itu esa. Pengetahuan bahwa Allah itu esa adalah syarat untuk mengasihi Dia. Sebagaimana sebelumnya kita pelajari bahwa kita tidak dapat mengasihi Allah sampai kita memahami betapa besar Ia mengasihi kita. Sebab kasih kita adalah kasih reaksi respon. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita semua sudah belajar siapa Allah yang esa ini. Tapi untuk menyegarkan kembali, kita buka Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami." Jadi menurut Yesus, Bapanya adalah Allah yang esa itu. Konsep yang Yesus gunakan sama saat 10 hukum disampaikan, yaitu bahwa Allah identifikasikan siapa dirinya terlebih dahulu, baru kemudian menyatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kasih kita hanya kepada Allah. Dan sebelum kita mengasihi Dia, kita perlu kenal atau tahu siapa Dia. Jadi berusaha memegang pada perintah-perintah Allah atau 10 hukum tanpa mengenali akan Allah adalah sia-sia. Perhatikan tanggapan dari ahli Taurat dalam Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia." Pernyataan itu menunjukkan bahwa si ahli Taurat ini waktu bertanya kepada Yesus sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Dia tentu mau menguji Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban tepat seperti yang sudah ada dalam pikiran ahli Taurat itu. Dan Yesus mengakui pemahaman ahli Taurat itu sebagai pengertian yang benar. Kita lihat Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya mengenal Allah dan apa hubungannya dengan keselamatan kita? Berapa dosa yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalam surga? Tidak ada. Dan kita sudah lihat sebelumnya, untuk bisa menang atas dosa adalah takut akan Allah. Dan takut akan Allah adalah permulaan hikmat dan pengertian. Jadi, pemahaman tentang Allah penting untuk keselamatan kita. Kita segarkan lagi pentingnya pengenalan akan Allah. Kita buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi, hidup kekal adalah pengenalan akan 2 oknum saja. Akibat mengenali 2 oknum ini, kita beroleh hidup kekal. Keselamatan kita bergantung kepada pengenalan akan Bapa dan Anak. Kita sudah pelajari siapa Allah itu dan siapa Anak itu. Sekarang bagaimana dengan Roh Kudus? Dalam concordance, kata roh juga berarti pikiran atau mind. Mari kita buka Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Saudara-saudara, Rasul Paulus mengutip ayat ini dan tuliskan dalam bentuk yang lebih jelas di dalam Roma pasal 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Dari kedua ayat ini, kita ketahui bahwa roh itu adalah pikiran. Keduanya mempunyai arti yang sama. Jadi roh Allah adalah pikiran Allah, kepribadiannya, karakternya, dan kehadirannya. Itulah sebabnya hidup kekal itu ada pada pengenalan akan 2 oknum saja. Sebab Roh Kudus bukan oknum yang terpisah atau berbeda dari Allah. Roh Kudus itu adalah pikiran Allah itu sendiri. Banyak yang ajarkan bahwa keselamatan ada pada 3 oknum.
Mari kita lihat konfirmasi yang lain di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Yohanes memahami bahwa Injil akan menuntun kita kepada persekutuan dan kepada pengenalan akan beberapa oknum, yaitu apa? 2 oknum saja, Bapa dan Anak. Kita mengenal Bapa dan Anak, maka kita memiliki pikiran Bapa dan pikiran Anak. Maka kita memiliki roh Bapa dan Anak. Demikianlah hubungan kita dengan Bapa dan Anak. Roh itu yang menghubungkan kita dengan Bapa dan Anak. Kita menjadi satu roh dalam Bapa dan Anak. Pertanyaan, jika pengenalan akan Allah dan Anak adalah hidup kekal, apakah pengetahuan ini mempengaruhi penyembahan kita? Sudah pasti. Perhatikan pekabaran malaikat pertama. Takutlah, muliakanlah, dan sembahlah Dia. Siapa yang Alkitab nyatakan layak menerima penyembahan kita? Yaitu Allah Bapa. Kita menyembah Allah Bapa melalui Anaknya. Apa dasarnya dalam Alkitab? Kita bisa buka dalam Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Jadi saudara-saudara, satu-satunya cara dalam menyembah Allah Bapa adalah melalui Anaknya. Semua penyembahan dan kemuliaan kepada Anak adalah untuk Allah Bapa. Kita bisa baca kembali dalam Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ingat juga, dan kita bisa baca juga di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas bahwa dalam menyembah Allah sebagaimana hukum pertama dari 10 hukum dan pekabaran malaikat pertama adalah melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Mari kita buka Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ada berapa oknum yang terima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa? 2 oknum saja. Yohanes yang menulis buku Yohanes, kemudian buku 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga yang menulis buku Wahyu, berbicara hanya tentang 2 oknum saja. Adakah orang lain yang terlibat dalam doa penyembahan dalam Wahyu 5 ayat 13 itu? Ada. Kita bisa lihat ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kapan saudara-saudara atau kita berkata amin? Pada saat akhir doa kita. Jadi pada waktu 4 makhluk itu berkata amin, itu artinya doa sudah berakhir
dan tidak ada oknum lain yang perlu dipuji, dimuliakan, dan dihormati lagi. Ini penting untuk kita mengerti dan ingat bagaimana kita melanjutkan pelajaran kita ini. Kembali kepada pelajaran kita. Mengapa kita tidak bisa menang atas dosa? Karena kita tidak percaya. Kita tidak dapat menang atas dosa jika kita tidak percaya kebenaran. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudara, iman mengalahkan dunia. Dan jika kita tidak kalahkan, apa masalah dalam iman kita? Yaitu tentu saja kita tidak mempunyai iman. Pertanyaan, bagaimana mendapatkan iman? Kita bisa buka dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, jika kita tidak mempunyai iman, itu artinya kita tidak percaya apa yang Alkitab katakan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kita lanjut ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi untuk kita dapat menang atas dosa adalah penting untuk kita mengenal Bapa dan Anak dan percaya. Ini semua adalah fondasi dari pelajaran kita, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran penting. Mari kita buka Sakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Kita hidup di akhir zaman, dan kita mengharapkan berkat khusus bagi umat di akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, sudah lebih dari 170 tahun berkat itu belum kunjung tiba. Dan kita akan lihat bagaimana pentingnya mempunyai pengertian akan Allah dan Anak, mempunyai hubungan dengan belum datangnya berkat khusus ini. Apa berkat khusus itu? Seperti yang kita bicara pada waktu awal, yaitu apa? Hujan akhir. Apa perintah dalam Sakaria? Minta. Kita terlalu sering dibutakan dalam berdoa untuk tidak tahu meminta apa yang perlu bagi kita. Karena itu, Bapa perintahkan kita untuk minta hujan, yaitu hujan akhir. Dan apakah Allah akan berikan hujan gerimis? Tentu saya tidak. Yang Allah akan berikan adalah hujan deras. Pertanyaan, sudah berapa lama gereja Masih Advent hari ke-7 berdoa, memohon dan menantikan hujan akhir? Sudah 170 tahun lebih. Dan sering di dalam program dari gereja ada program doa 10 hari. Saudara, apakah sudah ada hujan akhir? Mungkin ada gerimis, tapi hujan lebat belum ada. Alkitab katakan, mintalah, maka kamu akan menerima. Kita sudah minta, tapi mengapa belum terima? Mari kita buka Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, mengapa belum dijawab permintaan hujan akhir? Mungkin karena kita salah berdoa. Ada sesuatu yang salah. Kita meminta tanpa pengertian yang benar. Ingat pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Allah. Pada waktu kita takut akan Allah, kita datang kepada pengenalan akan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat dan pengertian. Karena itu, saat kita salah berdoa, itu artinya kita belum mempunyai pengertian yang benar tentang Allah.
kita tidak sungguh-sungguh memahami arti takut akan Allah. Inilah sebabnya kita minta dan belum terima. Tapi banyak orang tetap berharap dan terima jawaban. Kita ketahui bersama ada cerita tentang orang Indian saat mereka mengalami kekeringan dan tidak turun hujan atau musim kekeringan ya. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka melakukan tarian hujan. Dan inilah yang kita lakukan saat ini. Mungkin terdengar lucu, tapi ini sangat-sangat serius. Kita mulai melakukan sesuatu untuk mendatangkan hujan, seakan-akan kita berkata, kita membantu Allah. Kita sama seperti Abraham, saat Allah berkata kepada dia bahwa Abraham akan memiliki anak. Lalu Abraham mencoba untuk membantu Allah dengan mengambil Hagar. Jadi, kita coba bantu Allah untuk menurunkan hujan. Kita seperti coba yakinkan Allah untuk memberikan hujan kepada kita. Problemanya, kita salah berdoa. Apa yang terjadi sekarang di gereja? Gereja saat ini juga mencoba untuk membantu Allah datangkan hujan. Kita berpikir perlu jaringan satelit, internet, atau siaran TV, tetapi saudara-saudara, hujan tidak turun. Kita lalu menari lebih kuat lagi dengan membuat kegiatan penginjilan, bahkan penginjilan tahunan atau penginjilan setahun, dan pada akhir tahun tidak ada hujan. Lalu kita semakin kuat menari. Lalu undang para ahli teologi untuk berbicara kepada orang-orang awam, karena pendeta-pendeta tidak melakukan tugasnya. Tetapi tetap tidak ada hujan. Kita menari lebih kuat lagi dengan melakukan doa 10 hari. Tetapi hujan tetap tidak turun. Ini semua karena kita salah berdoa. Kita harus memiliki pengetahuan yang baik akan apa yang kita minta. Kita lihat ayat berikut dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita perhatikan dalam bahasa Inggris disebut kata adulterers dan adulteresses. Adulterers adalah pelaku persinahan dan adulteresses adalah persinahan yang dilakukan oleh wanita. Kita sebagai jemaat adalah pengantin wanita. Yang melakukan persinahan adalah kita sendiri. Jadi alasan kita tidak menerima yang kita minta atau hujan itu adalah karena kita masih bersinah dengan dunia. Mari kita lihat contoh dalam Perjanjian Lama yang ditulis dalam buku Ulangan pasal 11 ayat 16 dan 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, mengapa tidak ada hujan? Bisa kita lihat hubungannya? Kita akan lihat lebih jelas maksud dari amaran ini. Tetapi ini adalah prinsip yang perlu kita ketahui. Kemudian, apakah Allah berubah? Tidak pernah. Jadi prinsip yang sama masih berlaku. Yaitu prinsip apa? Jika kita masih menyembah Allah lain, maka tidak ada hujan. Jangan lupa amaran ini diberikan kepada umat pilihan, yaitu umat yang sudah menerima kebenaran dan bukan orang kafir. Jadi berapapun satelit yang menyiarkan siaran pekabaran Injil, siapapun orang yang tampil di televisi untuk mengabarkannya, jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak dapat selesaikan perintah Tuhan untuk kabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita lihat apa yang Alkitab nyatakan saat umat
Allah menyembah Allah lain. Kita buka Hakim-Hakim 2 ayat 11 dan 12. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Perhatikan juga ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ingat saudara-saudara, mereka ini adalah umat pilihan atau Israel jasmani. Dan kita adalah umat pilihan juga, atau sering dikatakan kita ini adalah Israel rohani. Apa implikasinya? Pertanyaan, dari mana Israel mendapatkan Allah baru mereka? Yaitu dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Ingat perkataan Yakobus, hai kamu orang-orang yang tidak setia, atau dalam King James Version disebut adulterers dan adulteresses. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Awalnya Israel atau bangsa Israel ini hanya berteman dengan dunia atau bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Tetapi akhirnya menjadi begitu bersahabat sehingga mereka dapat menerima Allah dari bangsa-bangsa lain itu dan kemudian menyembah Allah lain itu. Coba kita lihat apa yang terdapat dalam buku Hakim-Hakim 2 ayat 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Apa istilah yang digunakan Alkitab bagi mereka yang menyembah Allah lain? Yaitu bersinah. Prinsip ini sangat penting dan ingat sebagaimana kita melanjutkan pelajaran kita. Tuhan sebenarnya sudah mengamarkan akan hal ini. Mari kita buka dalam Ulangan 31 ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Jadi istilah bersinah bagi mereka yang mengikuti Allah lain ini datang dari Tuhan sendiri. Inilah definisi dari Tuhan tentang menyembah Allah lain, yaitu bersinah. Apa yang Tuhan katakan jika mereka bersinah? Kita ingat atau lihat kembali dalam Ulangan 11 ayat 16 dan 17. Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Masih ingatkah perumpamaan tentang jenis-jenis tanah? Tentu saja kita ingat ya, bagaimana tanah itu adalah hati kita. Dan mengapa tidak ada hujan akhir bagi umat Allah? Saudara-saudara, kita buka kembali Alkitab kita dalam Yeremia 3 ayat 3. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Saudara-saudara masih ingat frontal lobe dan prefrontal cortex? Jadi apa yang dimaksud dengan dahi? Yaitu pikiran. Khususnya dalam membuat pilihan dan keputusan. Masih ingatkah istilah Tuhan bagi yang menyembah Allah lain? Yaitu bersinah atau bersundal. Apa arti dahi perempuan sundal? Ini artinya di dalam pikiran mereka ada Allah lain.
pengertian tentang Allah yang benar sudah dirusak oleh kehadiran Allah lain. Perhatikan, bagi bangsa Israel yang jelas-jelas menyembah berhala secara fisik, Tuhan menggunakan istilah dahi perempuan sundal. Artinya mereka berpikir atau pikiran mereka isinya adalah penyembahan berhala. Bagaimana dengan kita, Israel rohani saat ini, yang tidak menyembah secara fisik? Apa aplikasinya kepada kita? Saudara-saudara, bagi Israel jasmani yang menyembah berhala secara fisik, tidak turun hujan secara fisik. Dan bagi Israel rohani yang menyembah berhala secara rohani, apa yang tidak turun? Tentu saja hujan rohani atau hujan roh. Kita tidak mempunyai berhala fisik. Kita tidak bawa patung ke gereja. Tetapi kita punya dahi perempuan sundal. Artinya, persinahan itu terjadi di mana? Di pikiran. Kita menyembah Allah lain yang kita anggap Allah. Jadi, bukannya banyak satelit siaran TV yang kabarkan kebenaran atau seminar-seminar yang dibutuhkan agar hujan akhir turun, tetapi menyembah Allah yang benar. Masih ingat cerita tentang Ahab dan Elia? Elia datang kepada Ahab dan amarkan bahwa Ahab telah memimpin bangsa Israel menyembah berhala, dan karena itu tidak akan turun hujan atau tidak ada hujan. Dan 3,5 tahun tidak ada hujan dan tanah jadi kering. Kemudian mereka berusaha mencari hujan dengan kekuatan sendiri, tapi tidak berhasil. Terjadilah pertemuan di Gunung Karmel. Nabi-nabi Baal menari-menari, tetapi tidak ada jawaban. Tapi waktu Elia berdoa, maka turun jawaban. Israel menyembah Allah yang salah dan hujan tidak turun. Apa hubungannya kisah ini dengan kondisi kita? Kita buka Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi Elia akan datang pada akhir zaman. Dalam kapasitas rohani tentunya. Apa yang menjadi masalah dengan umat Allah di akhir zaman? Siapa yang umat Allah sembah? Atau saat ini mayoritas umat Kristen sembah? Trinitas. Saudara-saudara jangan kaget. Sesuai Alkitab, itu adalah persinahan. Apa yang terjadi jika menyembah Allah lain atau bersinah? Tidak turun hujan. Umat Allah sekarang ini mulai didorong untuk berdoa dan menyembah Allah Roh Kudus atau God the Holy Spirit. Sesuai penyampaian buku Trinitas karangan 3 Dr. Andrews University, apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Tentu tidak. Lalu mengapa hal ini diajarkan? Karena konsep Trinitas. Jika hal ini tidak tertulis dalam Alkitab dan tidak diperintahkan Allah, tetapi kita lakukan dan sembah, itu artinya kita bersinah. Dan apa akibatnya? Tidak ada hujan. Israel mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sembah Allah lain milik bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan saat ini, umat Advent atau Israel rohani mengikuti denominasi atau gereja-gereja lain dan sembah Allah lain milik gereja-gereja itu. Dan kita diperintahkan untuk sembah. Dalam buku Wahyu, segala penyembahan dan penghormatan, berkat dan kemuliaan adalah milik 2 oknum saja. Tidak ada oknum ketiga. Berarti oknum ketiga itu bukan Allah, tetapi Allah lain. Saudara-saudara perhatikan ajaran gereja Advent yang sekarang ini yang dicetak dalam majalah Sign of the Times, terbitan di Australia tahun 2006. Kami menyembah dan mengasihi Engkau, Bapa Surgawi, sebagaimana Engkau ada. Dan Yesus, kami menyembah dan memujamu karena telah menjadi saudara kami. Dan Roh Kudus,
Kami menyembah dan mengasihimu juga karena menjadikan semua ini nyata bagi kami. Graham Loftus, Sign of the Times, 1 Mei tahun 2006. Halaman 60. Apakah pernyataan ini alkitabiah, saudara-saudara? Mari kita lihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan tidak akan memberikan kepada yang lain. Artinya, Tuhan tidak akui adanya Allah lain yang perlu disembah. Umat Advent saat ini bingung dengan Allah yang mereka sembah. Bahkan, mayoritas tidak mengerti apa itu Trinitas dan hanya mengikuti ajaran turun-temurun atau tradisi. Umat Advent yang mula-mula tidak bingung karena mereka menyembah Allah yang benar. Mereka mempunyai pemahaman yang benar tentang Roh Kudus. Jadi mengapa sudah ratusan tahun belum turun hujan akhir? Karena kita masih menyembah Allah lain. Kita masih bersinah. Saudara-saudara, dulu bersinah itu adalah hal yang tabu. Tetapi sekarang orang yang bersinah secara fisik atau dikatakan selingkuh di jemaat dianggap biasa, tidak didisiplin, kemudian dianggap biasa oleh mayoritas umat-umat Allah saat ini. Apakah ini gambaran bahwa bersinah secara rohani juga tidak masalah? Sekarang pertanyaan sederhana tapi penting. Jika kita menyembah Allah lain, siapa yang sebenarnya kita sembah? Tentu saja adalah setan. Mari kita buka Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Para nabi dan bapa tidak menyembah Allah baru ini dan mereka tidak gentar. Sekarang ada Allah baru dan sesuai Alkitab, jika kita menyembah Allah baru, berarti kita menyembah si jahat. Ini penjelasan Alkitab dan bukan manusia. Mungkin ada yang terkejut dengan pekabaran ini. Tetapi ini adalah kenyataan dan Alkitab yang nyatakan. Hanya dua oknum yang kita sembah dan muliakan, yaitu Bapa melalui anaknya. Tidak ada oknum lain. Jika kita menyembah di luar dua oknum ini, maka siapa yang menerima penyembahan itu? Tentu saja setan. Itu sebabnya Tuhan sampaikan dalam Yesaya 42 ayat 8 tadi. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Bagi kita yang sudah belajar dan menerima pekabaran ini tentu mudah diterima. Tetapi bagi banyak orang akan terkejut. Karena itu, jika pekabaran ini mengandung kesalahan, biarlah firman Tuhan yang membetulkan kita. Tetapi jika umat Allah hidup dalam kesalahan, biarlah firman Tuhan yang sama membetulkan mereka. Sebab kita membutuhkan hujan roh akhir. Apakah kita rindu hujan roh akhir datang? Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu bertobat. Tinggalkan Allah lain dan sembah Allah yang benar melalui anaknya. Dengan menyembah Allah lain, kita berdosa. Dan dengan tinggalkan Allah lain dan sembah Allah yang benar, kita berhenti berbuat dosa. Apa maksudnya, saudara-saudara? Karena dengan menyembah Allah lain, kita langgar hukum pertama dan melanggar hukum, kita berdosa. Mari kita kembali ke Yeremia 3 dan buka ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan problema ini adalah dengan
mengakui kesalahan kita dan bukan ditutup-tutupi atau menyangkal, bahkan menolak. Allah mengirimkan pekabaran ini bukan untuk menyatakan kesalahan, tetapi untuk menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Mengapa? Karena Allah rindu mencurahkan roh hujan akhir kepada kita. Tapi apakah kita siap? Allah rindu curahkan, tapi jika kita tetap dengan Allah lain dan berbuat dosa, lalu menerima roh hujan akhir, bagaimana perasaan Allah melihat para pendosa ini masuk ke dalam surga? Tentu saja hatinya sangat sakit. 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi Allah sakit hatinya melihat setiap dosa yang kita lakukan, atau Dia tidak bersuka cita. Karena itu Bapa ingin curahkan roh hujan akhir dengan cara yang benar, bukan dalam dosa. Bapa bilang, mintalah, tapi aku tidak dapat berikan jika kamu masih melakukan dosa. Pekabaran ini adalah untuk amaran atau mengamarkan kita dan beri instruksi yang benar agar kita hidup benar di hadapan Allah. Kita patut puji Tuhan atas pekabaran terang ini yang amarkan kita. Pelajari, dan jika Anda lihat ini Alkitabiah, terimalah saudara-saudara. Kita lihat ayat terakhir di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Adalah doa kita bersama agar kita mendengar dan menuruti nasihat Bapa melalui firman-Nya. Penutup, mari kita hidupkan 10 hukum melalui kuasa roh anaknya yang sewaktu hidup di dunia ini tidak melakukan satu dosa pun. Mari kita bertobat dan tinggalkan Allah lain dan sembah Allah yang benar. Bersihkan frontal lobe dan prefrontal cortex dari Allah lain atau dahi perempuan sundal dan isi dengan Allah yang benar. Kemudian minta roh hujan akhir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu menyertai kami, dan kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan ini. Pekabaran ini kiranya menguatkan hati kami Tuhan. Bagi kami yang masih menyembah Allah lain atau menyembah Allah Trinitas, kiranya Engkau boleh membukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah dan muliakan melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang indah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kiranya ini boleh menguatkan kami, dan kami layak untuk memperoleh hujan berkat, yaitu hujan akhir, dan mempersiapkan hidup kami dan membawa orang lain untuk datang kepadamu. Apabila Engkau datang ya Yesus, kami boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampun dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.